Perkenalkan, nama saya Romauli Burunapitupulu, NIM 21030380005, Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembagian ilmu tanah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama secara edafologi, di mana edafologi adalah tanah menjadi tempat mikroorganisme dan medium pertumbuhan tumbuhan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini tanah menyediakan nutrisi, air, dan sumber karbon yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Apakah kita pernah berpikir apa manfaatnya tanah bagi kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menjawabnya dengan konsep pedologi, di mana konsep pedologi ilmu yang mempelajari tanah sebagai tubuh alam. Tanah merupakan tubuh alam sebagai tempat tumbuh tanaman yang merupakan sumber pangan bagi manusia. Oke, next, pasti bakal bertanya-tanya apa sih fungsi tanah bagi manusia? Oke, di sini akan membahas yang pertama, digunakan untuk lahan pertanian. Nah, kita tahu di mana tanah itu dapat digunakan sebagai lahan produksi bagi para petani untuk menanam, dan mereka dapat bukan hanya untuk diri sendiri tapi dapat juga menjualnya. Lalu yang kedua, bahan baku produksi, di mana tanah dapat kita buat menjadi batu bata, di mana kita tahu batu bata itu awalnya adalah tanah liat. Lalu dapat pembuatan genteng maupun keramik. Fungsi yang ketiga adalah bahan baku pembuatan seni seperti untuk membuat guci, patung, cetakan pembuat topeng maupun ornamen ruangan. Oke, lalu yang keempat, bahan peralatan rumah tangga. Yang kelima, sebagai habitat hewan tanah, itu tadi sebagai edapologi, di mana dia tempat tumbuhnya mikroorganisme. Yes. Lalu kita masuk ke dalam percobaan menentukan struktur tanah. Lalu kita menentukan struktur tanah. Nah, tak perlu ambil sampel tanah ini dan bawa ke lab. Nanti agregat rusak dan tak bisa diidentifikasi. Nah, mari kita lihat. Strukturnya masih lepas-lepas, terlihat pori-porinya, dan tanah ini dapat dikategorikan memiliki struktur granular. Lebih detail, ukurannya kurang lebih 1 mm. Dikategorikan sebagai granular sangat halus. Lalu kita melakukan uji konsistensi. Yang pertama, tanah dalam keadaan basah. Ini ada air. Lalu kita letakkan di jari-jari. Nah, tampak tanah sedikit lengket. Berarti dapat dikategorikan tanahnya agak melekat. Lalu yang kedua, ketika tanah dalam kondisi lembab. Berikan tekanan dengan jari-jari tanah. Tampak sangat hancur, berarti tanah ini dapat dikategorikan sangat gembur. Yang ketiga, uji konsistensi dengan keadaan kering. Nah, tanah ini sudah saya keringkan. Tekan dengan jari-jari. Nah, agregatnya langsung hancur. Tanah ini dapat dikategorikan sebagai lunak. And ya. The last question for us, sudahkah kita memanfaatkan tanah dengan baik atau malah sebaliknya? Comment down below. And ya, thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan jangan lupa komen di bawah apa yang kurang supaya dapat diperbaiki pada video-video berikutnya. Thank you.